Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian prinsip yang ke-8. Prinsip seorang muslim ketika terjadi musibah dan malapetaka atau munculnya berbagai macam fitnah dan bencana, hendaklah selalu merujuk kepada ahlinya. Contohnya pada lembaga-lembaga atau individu-individu yang berkompeten di bidangnya. Serta mewaspadai hoax. Ini prinsip seorang muslim. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, berita terkait urusan orang banyak, maka mereka langsung menyiarkannya. Nah, jemaah sekalian, perhatikan, ini celaan Allah. Orang-orang yang menerima berita tidak check and recheck, tidak merujuk kepada ahlinya, langsung dia sebarkan. Ini termasuk sebab munculnya berbagai macam musibah dan malapetaka, atau musibah semakin parah gara-gara orang-orang seperti ini. Iya. Dia belum tahu berita ini benar atau tidak. Dan kalau disebarkan manfaat atau tidak, andai benar sekalipun, belum tentu boleh kita sebarkan. Maka Allah cela perbuatan langsung menyiarkan berbagai macam berita. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta atau melakukan kedustaan ketika dia membicarakan atau menyebarkan setiap apa yang dia dengarkan. Apalagi di era medsos saat ini. Jangan asal lihat kawan share, kita pun ikut share. Kadang-kadang jemaah sekalian, kawan kita kenali seorang yang sebenarnya orang soleh. Tapi mungkin dia lalai dalam hal ini. Dia lalai dalam hal ini. Dia mengira itu info yang benar. Dia sebarkan. Kita pun tidak cek dulu, langsung kita share. Ternyata beberapa waktu kemudian kita tahu itu adalah hoax. Dan itu malah bisa memudaratkan orang. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Mungkin kita bisa memudaratkan orang gara-gara kita sebar info-info yang tidak valid. Ya, apalagi tentang kesehatan. Jangan-jangan kita sebarkan info malah lebih memudaratkan orang yang tertimpa sakit. Atau orang yang sehat malah jadi sakit. Gara-gara info yang kita sebarkan. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Kita bukan saja membahayakan diri kita, mungkin membahayakan orang lain. Lalu Allah memberi tuntunan kepada kita dalam lanjutan ayat tadi, surat An-Nisa ayat 83. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, maka orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran, mereka akan dapatkan dari Rasul dan dari ulil amri tersebut. Walaupun ayat ini berbicara tentang Rasul dan ulil amri, tetapi dari ayat ini kita bisa memetik pelajaran. Urusan itu harus diserahkan kepada ahlinya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau berkata, "Wa fi hadza dalilun liqa'idatin adabiyyah, wa hiya annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur yanbaghi an yuwalla man huwa ahlun lidzalik wa yuj'al ila ahlihi." Di dalam ayat ini kata beliau, ada kaidah adab seorang muslim, prinsip adab seorang muslim, yaitu apabila terjadi pembahasan tentang satu permasalahan, maka hendaklah diserahkan dan dikembalikan kepada ahlinya. Wala yataqaddam baina aydihim fa innahu aqrabu ila shawab wa ahra lis-salama minal khata'. Dan jangan kita mendahului orang-orang yang ahlinya. Karena itu lebih mendekatkan kita kepada kebenaran dan lebih menyelamatkan kita dari kesalahan. Ya, apalagi jamaah sekalian, kita tahu bersama banyak juga lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang itu sekaligus mereka adalah pemerintah kita seperti Departemen Kesehatan, ya, dan lain-lain. Maka hendaklah kita merujuk atau kepada para dokter yang ahli di bidangnya apabila itu berbicara tentang penyakit-penyakit. Maka merujuk kepada mereka. Jangan setiap orang bicara kita benarkan. Setiap orang ngasih solusi kita benarkan.
Setiap orang menyebarkan berita, kita ikut sebarkan. Jadi hati-hati. Oleh karena itu kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa fihi an-nahyu 'anil ajla wat tasarru li nashril umur min hini simaiha. Di dalam ayat ini juga terdapat larangan bersikap tergesa-gesa dan terburu-buru untuk menyebarkan satu berita setelah mendengarkan berita tersebut. Jadi surat An-Nisa ayat 83 ini kata Syekh terkandung larangan kita langsung nge-share semua berita-berita yang kita dapatkan. Saat kita dengar langsung kita share. Jangan seperti itu, harus hati-hati. Wal amru bitta'ammul qabla al-kalam wan nadhar fihi. Dan juga ayat ini mengandung perintah untuk kita teliti dulu, pastikan dulu sebelum kita berbicara, sebelum kita sebarkan. Hal huwa maslahatun fayuqdim alaihil insan amla fayahjim anhu. Teliti dulu apakah itu maslahat. Lalu boleh kita masuk dalam pembicaraan tersebut atau boleh kita sebarkan. Sebaliknya itu hanya menimpakan mudarat. Bahkan walaupun berita itu benar, mungkin saja menimpakan mudarat. Maka tidak semua yang benar itu harus selalu kita sebarkan. Jadi jemaah sekalian ini hati-hati. Hendaklah kita selalu merujuk kepada ahlinya atau kepada pihak yang berwenang. Ya. Dan Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala juga memberi nasihat khusus dalam hal ini, kata beliau, yan bagi an yajtahidal insan fi akhdhi masadiril ma'lumat allati tuhimmuhu minal jihad al-mukhtassah wa an yahdhara minal isya'at. Hendaklah seseorang bersungguh-sungguh dalam mendapatkan info-info yang penting baginya di masa-masa terjadi musibah ini dari sumber-sumber yang resmi, dan hendaklah dia berhati-hati dari isu-isu yang belum tentu benar. Begitu pula Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam nasihat beliau menyikapi tersebarnya virus corona, annal wajib ala kulli muslimin an la yansaqa ma isya'at kadzibah. Wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari berita-berita hoax. Maka jemaah sekalian, ini termasuk yang menambah musibah ketika terjadi musibah, yaitu setiap orang merasa berhak berbicara. Dan setiap orang ingin menyebarkan semua yang dia dengarkan. Dan juga sangat disayangkan sekali ada yang menjadikan itu sebagai bahan bercandaan, permainan. Padahal seharusnya seperti yang kita sebutkan tadi, di masa-masa seperti ini, kita lebih khusyuk dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.